Setelah meluncur dan melarikan diri, akhirnya Taejung berhasil lolos. Sambil terengah-engah, diam-diam Taejung mengambil pakaian untuk ia kenakan agar tak dicurigai orang-orang. Taejung lalu berjalan sambil menahan luka-lukanya di tengah guyuran hujan hingga sampailah ia ke toko Yongsik. Di sana, Taejung langsung pingsan dan Yongsik merawatnya. Sedangkan Yohan merasa marah saat tahu Taejung masih hidup. 너무 어이없지 않아요? 15 hari berlalu dan akhirnya Taejung pun sadar. Taejung minta maaf karena merasa tak enak pada Yongsik, tapi Yongsik senang bertemu lagi dengannya. Saat Taejung akan pergi karena takut Yongsik dalam bahaya, Yongsik mencegahnya, dan Yongsik juga memberinya ponsel. 이게 선물. Di sore harinya, Taejung datang ke makam adiknya dan teringat jika Sangrak pembunuhnya. Tanpa pikir panjang, Taejung pun langsung mencari keberadaan Sangrak dan membuntutinya. Merasa dibuntuti, Sangrak pun menelpon temannya. Sangrak berusaha kabur, namun Taejung berhasil menghajarnya. Saat Taejung tanya, siapa yang menyuruhnya, Sangrak tak menjawab. Taejung menggeledah tasnya dan menemukan dokumen seorang wanita bernama Hyunjung. Saat didesak, akhirnya Sangrak jawab jika Hyunjung adalah kandidat yang akan dijebak sebagai pelaku pembunuhan seperti Taejung. Tak lama kemudian, dokter ilegal datang dan langsung bertarung dengan Taejung. Di sela-sela pertarungan, Sangrak ikut-ikutan, namun langsung dihantam oleh Taejung. Sangrak yang sekarat lalu bilang jika pembunuh Taejin itu dokter ilegal. Tapi saat dikejar, dokter itu keburu kabur sambil melempar bom. Untunglah Taejung selamat setelah ia lompat dari jendela. Di kediamannya, Yohan sparring untuk meluapkan amarah. Lalu bawahannya menelpon jika Taejung masih lolos. Yohan pun langsung mencari dokter ilegal. Merasa ajalnya sudah dekat, dokter itu langsung menyerang dengan senjatanya. Tapi dengan mudah Yohan mengalahkannya, lalu membunuhnya dengan brutal. Keesokannya, seorang detektif korup bernama Hwang Il-guk disewa oleh Yohan untuk menemukan keberadaan Taejung. Di malam harinya, Taejung menunjukkan rekaman penjelasan Sangrak pada Yongsik, yang membuat Yongsik terkejut dan merasa kasihan pada Taejung. Di penjara, Hwang Chul ingin membuka kasus tahanan yang diam-diam dibawa, tapi dilarang oleh rekannya. Kemudian, Hwang Chul dipanggil kepala penjara untuk membantu Il-guk mencari Taejung. Di tempat lain, wanita bernama Hyunjung, si calon kandidat, membuka salonnya seperti biasa. Namun kini CCTV Yohan selalu memantaunya untuk mencocokkan gerak-gerik Hyunjung dengan pelaku. Dan Taejung menyusun rencana untuk menyelamatkan Hyunjung. Taejung juga diam-diam memasang kamera pengawas di sekitar salonnya. Keesokannya, saat Taejung sendirian di toko, Eunbi datang untuk mengambil uang Yongsik. Taejung yang tak tahu Yongsik punya anak langsung membanting Eunbi yang dikira maling. Saat Yongsik tiba dan menjelaskan, Taejung pun jadi tak enak. Eunbi yang kesal dengan ayahnya juga merasa tak suka pada Taejung. Eunbi bilang jika Taejung ingin tinggal di sini harus bayar setiap minggunya. Di tempat lain, Il-guk dan Hwang Chul mendatangi rumah sakit untuk melihat jenazah Sangrak, yang Yohan bilang itu ulah Taejung. Taejung yang mengamati Hyunjung berhasil menemukan orang-orang Yohan yang ada di sekitar Hyunjung. Lalu Taejung pun mengambil motornya. Di TKP, Yohan yang mencocokkan bukti mengganti pisau pelaku dengan gunting milik Hyunjung. Saat Taejung mendatangi salon, Hyunjung keburu pergi untuk mengembalikan ponsel. Taejung pun bergegas menyusul. Kemudian, Il-guk dan Hwang Chul datang ke toko Yongsik untuk mencari Taejung. Yongsik pura-pura tak tahu, tapi Il-guk tak percaya dan memaksa masuk. Untungnya ada Eunbi di dalam yang pura-pura ganti pakaian, dan akhirnya mengusir Il-guk yang seenaknya. Saat Hyunjung menyerahkan ponsel pada anak buah Yohan, dengan cepat Taejung merampasnya. Taejung pun dikejar-kejar, tapi Taejung berhasil lolos dan membuat Yohan amat marah. Di malam harinya, Taejung menaiki bus sambil menelpon anak buah Yohan. Jika ingin ponselnya, maka harus bayar.
말한 대로 주고 무조건 Saat sudah waktunya, Taejung mengirim kurir untuk mengambil uang dan meletakkan ponselnya di kotak surat. Setelah itu, Taejung pun mengikuti mereka, hingga akhirnya sampai di suatu tempat seperti gudang yang dijadikan lab. Taejung diam-diam menyelinap juga berganti seragam. Betapa kagetnya Taejung saat melihat bukti-bukti yang ada di lab itu. Saat Taejung tengah merekam, Yongsik menelponnya dan bilang jika Hyunjung dalam bahaya. Taejung pun buru-buru keluar. Hyunjung merasa tak nyaman dengan wanita suruhan Yohan. Saat akan memanggil bantuan, wanita itu langsung menyerang Hyunjung. Namun Taejung sampai tepat waktu dan langsung menghajar wanita itu. Saat mendengar sirene polisi, wanita itu langsung kabur. Dan di ruangannya, Yohan berhasil menemukan Taejung dari CCTV gudang. Kemudian, Dokyoung dan ayahnya datang menemui Yohan dengan penuh amarah setelah tahu Taejung yang jadi pelaku pengganti masih hidup dan kini kabur. Yohan bilang akan membereskannya, tapi Dokyoung dan ayahnya justru mengancam dan akan membereskannya sendiri. Itu membuat Yohan jadi kesal. Yohan pun berencana mengadu Taejung dengan Dokyoung. Kemudian, Eunbi datang ke toko dan melihat foto Hyunjung. Setelah itu, Taejung dan Yongsik datang bersama Hyunjung dan membuat Eunbi bingung. Hyunjung merasa syok, lalu Taejung menjelaskan jika mereka dalam bahaya. Setelah itu, agar aman, Hyunjung dan anaknya sementara tinggal di tempat Eunbi. Eunbi yang bingung menagih penjelasan pada Taejung, dan kini Eunbi malah jadi kasihan pada Taejung. Di perjalanan pulang, Eunbi menelpon agar Yongsik menyimpan nomornya jika butuh bantuan. Yongsik pun merasa senang mengingat Eunbi selama ini tak mau bicara padanya karena kesalahannya. Saat sampai di toko, berita pembunuhan disiarkan. Namun si pelaku kini diganti dan sudah bunuh diri. Taejung yang kesal kembali mendatangi gudang lab itu. Namun, semua orang yang ada di lab itu telah tewas terbunuh. Taejung terus berjalan, lalu kepala dokter ilegal menggelinding membuat Taejung kaget. Di hadapannya, sebuah meja penuh foto juga segepok uang. Taejung menjerit, lalu monitor menyala, menampakkan wajah Dokyoung juga username sosmednya. Nah, itu tadi episode 7 dan 8 The Manipulate. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.